Film dimulai dengan memperlihatkan seorang ayah bernama Thomas Craven yang sedang menantikan kepulangan putrinya. Sejak diterima kerja di kota sebelah, Emma jadi jarang menghabiskan waktu bersama ayahnya. Makanya momen ini sudah lama mereka nantikan. Namun setelah lama tak berjumpa, kondisi Emma nampaknya sedikit berubah. Wajahnya pucat dan tak berhenti muntah-muntah. Sebagai seorang ayah, awalnya Thomas mengira putrinya sedang hamil. You know, there's things you can tell me. I'm not pregnant. Uniknya, asumsi itu langsung dibantah oleh Emma. Walaupun punya pacar, ia berjanji bisa menjaga diri. Tapi dari sini kita bisa melihat seberapa dekat Thomas dengan putri sematawayangnya. You're my girl. Saat tengah menyiapkan makan malam, Emma iseng membuka nampan di atas meja dan tak sengaja menemukan senjata serta lencana milik ayahnya. Ya, disinilah baru terungkap kalau Thomas ternyata adalah seorang polisi. Anyway, di tengah kebahagiaan, tiba-tiba kondisi Emma semakin memburuk. Hidungnya tak berhenti mengeluarkan darah disertai dengan muntah. Anehnya lagi, ia sempat bilang kalau penyakitnya ini sudah lama dia sembunyikan. Namun dibanding melanjutkan ceritanya, ia bersikukuh untuk menemui dokter terlebih dulu. Tapi baru juga mau keluar rumah, tiba-tiba Emma ditembak oleh orang tak dikenal. Lukanya begitu parah sampai tak mungkin lagi nyawanya bisa diselamatkan. Thomas yang bingung harus berbuat apa hanya bisa mendekap tubuh putrinya sambil berdoa semoga ini semua cuma mimpi. Beberapa jam kemudian rumah Thomas dipenuhi dengan polisi. Mereka datang bukan hanya untuk melakukan investigasi, tapi juga untuk menghiburnya. Sahabatnya, Bill, mencoba mendekat dan mengajaknya berbincang. Namun Thomas masih dalam kondisi tidak stabil. Yang ada di kepalanya saat ini hanya kata balas dendam. Apalagi sebelum melepaskan tembakan, si pelaku tadi sempat berteriak menyebutkan nama belakangnya. Tanda bahwa sebenarnya dialah target utamanya. Hanya saja peluru malah mengenai Emma. Want to get cleaned up? No, I'm all right. Finish what they gotta do and go. Get out! Get out! Untuk jaga-jaga, malam itu dua orang polisi pun ditugaskan untuk memantau kediamannya. Namun Thomas akan tak peduli lagi jika si pelaku kembali datang atau tidak, karena hal yang paling berharga di hidupnya telah hilang. Untuk menghibur diri, Thomas masuk ke kamar putrinya. Namun tak lama kemudian terdengar dering telepon. Berasal dari ponsel peninggalan Emma. Tapi begitu diangkat, malah tak ada suara. Di sini ia merasa ada yang aneh. Namun mungkin itu hanya perasaannya saja. Lagi pula kondisinya saat ini masih belum stabil. Demi menenangkan diri, ia pun mencoba untuk tidur. Tapi mimpinya malah membuatnya semakin merindukan putrinya. Who's my little sweetheart? Bukannya beristirahat, keesokan paginya Thomas malah ke kantor dan meminta rekannya agar meretas ponsel mendiang putrinya, berharap bisa melacak panggilan semalam. Nah, yang jadi masalah sampai saat ini polisi belum juga menemukan satupun petunjuk untuk mengidentifikasi si pelaku. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang mereka bisa lakukan adalah melihat kembali semua kasus yang pernah Thomas tangani. Jika memang ini dendam pribadi, pelakunya pasti ada di antara mereka. Di lain sisi, karena korban pembunuhan ini adalah putrinya sendiri, Thomas sebenarnya dilarang untuk menyelidikinya. Berdasarkan peraturan kepolisian, seorang detektif tak boleh menangani kasus yang berhubungan dengan keluarganya. Tapi Thomas yang cerdas langsung bilang kalau sejak awal si pelaku menargetkannya dan bukan putrinya. Jadi harusnya kasus ini bukan tentang Emma, melainkan tentang percobaan pembunuhan terhadap polisi. He's right, isn't he? I think he is, yeah. Singkat cerita, sebelum diotopsi, jasad korban pembunuhan umumnya harus diidentifikasi terlebih dulu. Sekalipun semua orang sudah tahu yang mati semalam itu adalah Emma, tapi sesuai undang-undang, Thomas tetap harus hadir di ruang otopsi untuk memberikan pernyataan resmi bahwa jasad itu adalah putrinya. Karena sudah lelah menangis, sepertinya ia tak bisa lagi meneteskan air mata. Sebagai kenang-kenangan, Thomas hanya meminta sang dokter agar memotong beberapa helai dari rambut putrinya. Scissors, I need some scissors.
Kemanapun Thomas melangkah, kenangan indahnya bersama Emma terus saja menghantuinya. Seakan-akan putrinya masih hidup. Namun jika terus seperti ini, pelakunya bakal keburu kabur. Makanya ia mencoba menguatkan diri dan mulai menyisiri kasus-kasus yang pernah ditanganinya selama ini. Tapi sesuai dugaan, tak satupun dari kasus itu yang memberikan petunjuk tambahan. 2 hari kemudian, jasad Emma sudah dikremasi. Abunya Thomas taburkan di pantai yang biasa mereka kunjungi bersama. Hey, sweetheart, I'll be right there in a little while. Kasus ini nyaris buntu sampai Thomas nekat menggeledah barang-barang peninggalan putrinya. Dan disinilah kita baru diberitahu kalau Emma ternyata bekerja sebagai ilmuwan nuklir. Di tengah penggeledahan, ia juga tak sengaja menemukan sebuah handgun. Aneh karena seingatnya Emma tak pernah suka dengan yang namanya senjata. Kalaupun memang dia beli, tujuannya untuk apa coba? Dan begitu nomor serinya ditelusuri, ternyata senjata itu terdaftar atas nama David Burnham. Thomas langsung berniat mendatangi alamat David. Namun tiba-tiba Bill mencegatnya dan mengatakan kalau mereka dapat petunjuk baru. Topeng yang digunakan oleh si pelaku berhasil ditemukan oleh polisi tak jauh dari TKP. Dan kebetulan di dalamnya masih terdapat beberapa helai rambut. Tapi bukannya senang, Thomas malah melanjutkan perjalanannya menuju kediaman David. Yang lokasinya terletak di kota sebelah. Begitu pintu rumahnya digedor, David langsung panik. Bahkan ia sudah bersiap untuk memberikan serangan kejutan. Di sisi lain, karena salamnya tak kunjung dijawab, Thomas nekat untuk menyelinap masuk ke dalam. Tapi pada akhirnya... sempat terjadi pertarungan sengit, namun pada akhirnya Thomas berhasil mengendalikan situasi. Begitu konflik berakhir, barulah terungkap kalau David adalah mantan kekasih sekaligus rekan kerja Emma. Alasan mengapa ia melepaskan serangan tadi tak lain karena saat ini nyawanya dalam bahaya. Dan disinilah kita menyadari kalau kematian Emma kemarin sebenarnya bukanlah kebetulan, melainkan memang telah ditargetkan oleh orang tertentu. Tapi sayangnya, David tak mau buka mulut, apalagi saat ini rumahnya sedang disadap oleh orang tak dikenal. Security strictures, clearance to work what we do. There's no way to help Emma. No, I'm sorry, but you gotta get the fuck out of here now. Sebelum berpisah, David sempat menyerahkan beberapa barang peninggalan Emma, termasuk kunci rumahnya. Berhubung David tak boleh buka mulut, paling tidak sebagai polisi, Thomas harusnya bisa menyelidiki barang-barang itu untuk mencari petunjuk baru. Thomas pun mulai menyisiri kediaman Emma. Awalnya semua terlihat normal. Bahkan di pintu kulkasnya ditemukan beberapa foto mesranya dengan David menandakan kalau hubungan mereka selama ini baik-baik saja. Tapi beberapa saat kemudian, ia mulai menemukan berbagai kejanggalan. Mulai dari jendelanya yang seperti habis dicongkel, sampai dengan bekas-bekas kabel di meja yang menandakan si perampok berhasil mengambil komputernya. Nah, yang paling mengejutkan, di antara barang-barang peninggalan itu, ditemukan sebuah alat pendeteksi radiasi, yang ketika tak sengaja didekatkan dengan rambut mendiang putrinya, langsung bereaksi, menandakan sejak awal Emma telah terpapar radiasi nuklir. Film kemudian berpindah, memperlihatkan seorang pejabat pemerintah yang diam-diam sedang bertemu dengan pembunuh bayaran bernama Jedburgh. Pertemuan itu tak lain untuk membicarakan kasus kematian Emma. Sejauh ini polisi berasumsi kalau kematiannya akibat salah sasaran, dan dia berharap asumsi itu bertahan hingga akhir. Karena jika orang-orang tahu motif sebenarnya, maka akan terjadi kericuhan. Maka dari itu, tugas Jedburgh adalah mencari seseorang yang bisa dijadikan sebagai kambing hitam. Their father's a Boston detective. Who killed him? That's not the issue. This has to be cleaned up. Setelah meretas ponsel kemarin, Thomas menemukan beberapa nomor yang sempat putrinya hubungi sebelum mati. Di antaranya terdapat nama Melissa. Dan anehnya, begitu ditelepon, ia terdengar sangat panik, bahkan responnya mirip seperti David. Sure about anything you want to talk about? Will you help me? I have your number. I'll call you.
Dari sana, Thomas coba mendatangi perusahaan tempat Emma dulu bekerja. Jika memang anaknya dibunuh, pastilah ini ada kaitannya dengan mereka. Kedatangannya langsung disambut hangat oleh sang direktur bernama Jack Bennett. Uniknya, walaupun seorang ilmuwan nuklir, perusahaan tempat Emma bekerja bukanlah milik pemerintah. Yang benar, mereka hanya bekerja sama dengannya. Bilangnya sih kerjasama itu untuk mengembangkan nuklir sebagai sumber energi bersih. Tapi nyatanya, diam-diam mereka juga membuat senjata. Hitung-hitung untuk menambah cadangan nuklir negara. Bennett tak mau memberikan detail lebih lanjut soal perusahaannya, karena semua itu bersifat sangat rahasia. Dan siapapun yang mencoba membocorkannya akan pemerintah anggap sebagai ancaman nasional. Perkataan Bennett di sini secara tidak langsung mengisyaratkan motif pembunuhan Emma kemarin. Very, very much regret Emma's death. What does it feel like? Thomas sebenarnya mulai bisa menyusun misteri kematian putrinya. Namun kurangnya bukti membuat kasus ini masih penuh dengan teka-teki. Tak lama kemudian ia dapat kabar kalau polisi berhasil menemukan pembunuh Emma. Namun saat pintu apartemennya diterobos, si pelaku ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa. Tak jauh dari jasadnya terdapat sebuah shotgun. Aneh sekali rasanya, semua seakan-akan tersusun rapi supaya polisi yakin kalau dialah pembunuhnya. Padahal cukup sekali lihat, Thomas langsung menyadari kalau orang ini bukan pelakunya karena rambut si pelaku panjangnya tidak sesuai dengan yang mereka temukan kemarin. There's an evidence log the hair you found was 2.5 inches. So what are you saying? I'm not saying anything. 2 barrels of a shotgun instead of saving one for his target. Malamnya ketika asik membakar semua pakaian mendiang putrinya, Thomas tiba-tiba didatangi oleh sang hitman. Namun uniknya Jedburgh datang dengan damai, memperkenalkan diri secara baik-baik, bahkan mempersilahkan Thomas untuk menggeledahnya. Maksud kedatangannya ke sana tak lain untuk menyampaikan sebuah pesan bahwa Emma sejatinya telah dicap sebagai teroris oleh pemerintah. Possible terrorist threat to the United States. It's funny the Boston Police Department didn't come up with that one. I didn't. But someone did. Karena datang dengan damai, Thomas pun mengajaknya berbincang di dalam rumah. Jedburgh kemudian menyerahkan beberapa foto. Bukti bahwa belum lama ini ada 3 orang aktivis yang mencoba menerobos masuk ke perusahaan tempat Emma bekerja lewat saluran air. Sayangnya akibat sembrono, ketiganya malah mati tenggelam dan jasadnya sedang disembunyikan oleh pemerintah. Emma dipercaya telah membantu para aktivis tersebut menyusup ke dalam dan sebagai konsekuensinya pemerintah langsung mencapnya sebagai ancaman nasional. Not the type. My daughter was not a joiner. There's a point when anybody can become an activist. Jedburgh menyampaikan semua rahasia ini karena berharap Thomas mau menghentikan investigasinya. Jika memang masih keras kepala, cepat atau lambat keduanya akan saling bersinggungan. Let's just say she was involved. You gonna try and stop me? It depends. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa para aktivis kemarin ngotot menyelinap ke perusahaan Bennett? Anehnya lagi, kenapa Emma nekat membantu mereka? Untuk mencari jawabannya, Thomas coba mendatangi David sekali lagi. Kebetulan dia juga seorang ilmuwan di perusahaan Bennett. May I? Seperti kemarin, awalnya David tak membuka mulut. Lagi pula dia sudah menandatangani kontrak dengan perusahaan tempatnya bekerja. Salah ngomong sedikit saja, maka dia bisa dipenjara. Satu-satunya hal yang bisa ia ceritakan saat ini adalah, sebelum meninggal, Emma sempat meminta bantuan kemana-mana. Mulai dari senator sampai dengan pengacara. Sayangnya tak kunjung digubris. Hingga akhirnya nekat bekerja sama dengan para aktivis. Sekarang yang menjadi pertanyaan, proyek apa yang sebenarnya coba Emma bongkar? Pastilah ada sesuatu di dalam sana yang bertentangan dengan kemanusiaan sampai nekat mempertaruhkan nyawanya. Di akhir percakapan, David sempat membongkar sebuah rahasia bahwa ketiga aktivis kemarin sebenarnya bukan mati akibat tenggelam, melainkan karena terpapar radiasi. How was Emma exposed to radiation? She wasn't. She couldn't have been exposed. She wasn't in the tunnels. You're a cop. You gotta help me. Karena penasaran dengan sosok Bennett, malam itu Thomas coba membuntuti kendaraannya dari belakang. Tapi di pertengahan jalan, tiba-tiba mobilnya malah diikuti oleh orang tak dikenal. Dan sepertinya aksinya telah terbongkar.
Terlihat jelas mereka ini bukan orang sembarangan. Thomas yang panik mencoba menipu mereka dengan masuk ke kamar mandi lalu keluar lewat jalur tak terduga. Tak lama kemudian musuh menyusul ke dalam dan begitu mereka menyadari tipuan tersebut, Thomas sudah berhasil kabur duluan. Tak salah lagi, Bennett memang menyembunyikan sesuatu. Bahkan mungkin saja menjadi dalang dari kematian Emma. Tanpa ragu, Thomas langsung tancap gas mengejar kembali mobilnya. Dan begitu berhasil ditemukan, ia langsung melancarkan serangan. What's it feel like? Seandainya tak pakai akal sehat, mungkin Thomas sudah menarik pelatuk senjatanya. Tapi belum saatnya. Lagi pula, masih banyak teka-teki yang harus diselesaikan agar kasus Emma benar-benar tuntas. Contohnya, kenapa tak satupun pejabat maupun senator yang mau membantunya kemarin? Nah, uniknya, pertanyaan itu terjawab dengan sendirinya ketika sebuah acara TV memperlihatkan sang senator yang bernama Pine mengakui bahwa salah satu penyumbang terbesar dari biaya kampanyenya adalah perusahaan Bennett. Well, the parent company is one of your biggest corporate donors. But people have to realize the importance of R&D. Keesokan harinya, Thomas kembali bertemu Jedburgh untuk menyampaikan fakta bahwa putrinya tak pernah terafiliasi dengan teroris. Begitu juga dengan ketiga aktivis yang mencoba menyusup ke perusahaan Bennett. Yang lebih mengejutkan, sesuai penuturan David kemarin, mereka semua mati tak lain karena diracuni menggunakan cairan radioaktif. Dan tentu saja hal itu melanggar hukum. Sayangnya kesaksian David tak bisa dibawa ke pengadilan karena terhalang kontrak. Kalaupun tetap ngotot, semua sudah terlambat. Karena kemarin sore, polisi menemukannya sudah dalam kondisi tak bernyawa. Dari sana, Thomas mulai menginterogasi semua orang yang coba Emma temui sebelum mati. Dimulai dari si pengacara bernama Sanderman. Anehnya, saat ditemui, si pengacara seakan-akan menghindar. Bahkan pura-pura tak kenal dengan sosok Emma, padahal jelas-jelas ada bukti bahwa mereka pernah bertemu sampai makan malam bersama. Sebelum menghadap, Thomas sudah mencari tahu soal riwayat hidup si pengacara dan berhasil menemukan fakta bahwa Sanderman sejak awal adalah pengacara dari perusahaan Bennett yang kemudian berkhianat dan menjebak Emma agar masuk ke dalam perangkap. Sekarang jika memang masih ingin hidup, ia harus mempertemukan Thomas dengan senator di kota My daughter came tersebut. to talk to you, but you're Northmost attorney. Now I want to see the senator. And fasten your fucking seatbelt. Selanjutnya, Thomas coba menemui teman baik Emma bernama Melissa. Keduanya bertemu di pinggir jalan dan uniknya dia adalah satu-satunya orang yang bisa berbicara mengenai kasus ini karena tak pernah menandatangani kontrak dengan perusahaan Bennett. Tapi tentu saja demi menjaga rahasia tersebut, Bennett tak berhenti mengirimkan ancaman. Makanya kemarin ia sempat menolak untuk berbincang lewat telepon. Break into my house. I got a 3-year-old. I'm not hearing this from you. Di tengah perbincangan, Melissa menyerahkan sebuah amplop berisikan kaset rekaman yang Emma titipkan padanya. Sejak awal, putri Thomas sudah menduga kalau nyawanya tak akan lama lagi. Melissa juga mengaku bahwa dialah yang memperkenalkan Emma ke para aktivis kemarin. Soalnya, kala itu tak satupun pejabat maupun pengacara yang mau membantunya. Bahkan sebelum pulang kampung, Emma sempat curhat kalau seseorang telah meracuninya. Begitu percakapan selesai, Melissa pun segera pamit. Namun tiba-tiba, naas sekali, Melissa ditabrak oleh orang tak dikenal. Gilanya lagi, si pelaku malah langsung mutar balik dan berusaha membunuh Thomas sekalian. Tapi pada akhirnya, syukur saja nyawa Melissa masih bisa diselamatkan. Tapi akibat hantaman keras tadi, dokter harus mengamputasi kedua kakinya. Tangis keluarganya pun pecah begitu melihat kondisinya. Dan Thomas benar-benar merasa bersalah atas insiden ini. Singkat cerita, begitu sampai ke mobil, ia langsung memutar kaset rekaman tadi. Dan disinilah akhirnya kita diberitahu motif pembunuhan Emma. My name is Emma Charlotte Craven.
I know that I am violating the security conditions of my work available to me, and no one would listen. So Ternyata selama ini perusahaan Bennett yang bernama Northmore diam-diam bekerja sama dengan pemerintah dalam menciptakan senjata nuklir rahasia yang dirancang khusus untuk menjebak negara lain. Pokoknya senjata itu benar-benar tak bisa dilacak dari mana asalnya, sehingga Amerika Serikat nantinya punya alasan untuk melakukan invasi militer. Disinilah kita menyadari kalau ini benar-benar rahasia tingkat tinggi. Pantas saja jika Emma sudah menduga kalau nyawanya tak akan lama lagi. chances are that if you're watching this, I'll already be dead. I love you, Dad. Di lain sisi, kematian 3 aktivis kemarin mulai memancing kericuhan. Sejauh ini pemerintah berusaha menyembunyikannya. Bagaimana tidak, ketika jasad itu sudah terkontaminasi radiasi nuklir, seandainya keluarga korban menyadarinya, maka nama baik mereka semua akan dipertaruhkan. Bennett benar-benar sudah melampaui batas. Padahal seharusnya ada cara lain untuk mengusir para aktivis itu tanpa harus berakhir tragis. Mayflower bodies were recovered by a radiation team. Bennett, do you understand what you have done? Nah, pertanyaannya, siapakah orang yang membocorkan rencana Emma dan para aktivis kemarin? Kok bisa Bennett tahu? Padahal mereka sudah mencoba menyusup lewat jalur rahasia. Dan ternyata, semua itu ulah seorang dosen sekaligus pembimbing ketiga aktivis tersebut bernama Robinson. Bennett berhasil menyuapnya. Sebagai buktinya, sampai saat ini hanya dia yang tak mengalami teror sama sekali. The drowning deaths of your people. Why is that? You son of a bitch! You're gonna tell me everything. Come on, you Setelah puas menghajar Robinson, Thomas kembali menyisiri kediaman Emma untuk mencari tahu bagaimana Bennett meracuninya. Dan setelah dicek, di dalam kulkasnya ditemukan sebotol susu yang ternyata sudah terkontaminasi radioaktif. Nah, gilanya lagi, diam-diam Bennett dan para pejabat berencana untuk melakukan hal yang sama ke Thomas. You mean could it have poisoned her father as well? So be it then. Di saat yang sama, Jetbar terlihat sedang mendatangi seorang dokter. Belum lama ini, dia didiagnosis menderita kanker otak. Merasa kematiannya sudah di depan mata, membuatnya sedikit berubah pikiran, terutama mengenai kasus kematian Emma. Di benaknya mulai timbul pertanyaan, sampai kapan dia akan membantu para pejabat ini dalam menyembunyikan kebusukannya. Keesokan harinya, Thomas coba menemui sang senator untuk menanyakan mengapa dia tak mau membantu putrinya kemarin. Di sini, Thomas berpura-pura bodoh, seakan-akan belum tahu motif pembunuhannya. Dan sesuai dugaan, sang senator sepertinya sudah menerima suap karena ujung-ujungnya dia juga menuduh Emma sebagai teroris. Begitu pernyataan itu keluar dari mulutnya, Thomas langsung menunjukkan foto ketiga jasad aktivis kemarin, menandakan bahwa teroris sesungguhnya adalah Bennett beserta semua orang yang bekerja sama dengannya. Pokoknya jika kematian Emma dan ketiga aktivis itu masih berusaha mereka tutup-tutupi, ia mengancam akan membongkar semuanya ke media. Everybody involved, everybody concerned, and tell them I know everything I need. You investigate this at a national level. Good afternoon, Senator. Sepulangnya dari sana, mobil Thomas kembali dibuntuti oleh orang-orang misterius kemarin. Tapi bukannya takut, kali ini dia sudah menyiapkan sebuah jebakan. Ia pun memancing mereka agar masuk ke wilayah jurisdiksinya. Dan begitu sampai sana, atas nama kepolisian kota Boston, Thomas bisa berbuat semaunya, termasuk melakukan penggeledahan. Get out of the car now. You're gonna make a move for something on the end. All right, on your knees, hands on your head. Got some ID there? Anehnya, walaupun sudah terbukti bersalah, kedua orang ini terlihat tak gentar sama sekali. Di mobil mereka ditemukan sebuah senapan mesin, dan hal itu jelas-jelas melanggar hukum. Tapi bukannya khawatir karena akan masuk penjara, salah satu dari mereka malah memperingatkan Thomas bahwa waktunya tak akan lama lagi. You just made a serious mistake. Welcome to hell. Berita mengenai penangkapan semalam disiarkan oleh berbagai media, dan hal ini membuat nama Thomas semakin dikenal oleh masyarakat luas. Salah satu pejabat yang bekerja sama dengan Bennett pun menyarankan agar mereka mengurungkan niat pembunuhan kemarin, namun semua sudah terlambat. Singkat cerita, malamnya Bill datang berkunjung untuk menyampaikan sebuah nasihat. Pada intinya, kasus pembunuhan Emma sepertinya tak mungkin mereka bisa pecahkan. Ada baiknya jika Thomas menghentikan investigasi ini. Apalagi infonya orang-orang di kejaksaan mulai mengaitkan namanya dengan kematian David. Soalnya sebelum ditemukan tak bernyawa, Thomas sempat mengunjunginya beberapa kali. Charge you with the death of your daughter's boyfriend. It'll be 5 years of people thinking you did it.
By that point, you won't be able to afford a lawyer. What are they offering you? Aneh sekali, sahabat yang seharusnya berpihak padanya tiba-tiba berlawanan arah. Dan disinilah kita diberitahu kalau Bill diam-diam telah berkhianat. Entah karena habis menerima suap atau keluarganya dalam bahaya. Yang jelas malam itu dia datang bersama anak buah Bennett. Hello, Craven. Begitu sadar, Thomas sudah berada di fasilitas rahasia milik perusahaan Northmore. Tubuhnya terasa aneh, seakan-akan habis diracuni. Namun ia berusaha bangkit dan melepaskan borgol di tangannya. Tak lama kemudian, seorang petugas datang. Thomas pun berpura-pura masih tak sadarkan diri. Dan begitu si petugas lengah, saat itulah dia melancarkan serangan. Sesuai dugaan, Thomas telah terpapar bahan radioaktif. Karena sadar waktunya tak lama lagi, ia pun segera kabur dari sana dengan mencuri mobil milik salah satu pegawai Northmore. Singkat cerita, tak lama kemudian matahari pun mulai terbit. Dan Thomas pulang ke rumah tak lain hanya untuk mengambil sebuah senjata. Dari sana, ia kemudian menyambangi kediaman Bennett dan mulai membantai semua pengawalnya. Hold on. Suara tembakan tadi terdengar ke seluruh penjuru rumah. Pengawal yang berjaga di dalam langsung bereaksi, tapi semua sudah terlambat. You're fucked up, Craven. Be dead. Sejak semalam, Thomas merasa kalau pria ini adalah orang yang Bennett utus untuk membunuh putrinya. Walaupun samar-samar ia masih mengingat jelas suara pembunuh Emma, maka untuk memastikan teorinya, si pria diminta untuk meneriakkan namanya sekali lagi. Fuck you! Ah, you fuck! Craven! Louder! Craven! Sangat disayangkan karena kurang hati-hati, akhirnya Thomas terkena tembakan. Tapi paling tidak ia masih sempat melayangkan serangan balasan. Dan untuk menghabisi sang bos terakhir, ia menumpahkan susu radioaktif kemarin ke mulutnya. Bennett panik bukan main, tubuhnya mulai terkontaminasi. Ia pun berusaha meraih obat penawar di lemari, tapi belum sempat menelannya, Thomas kembali muncul. Di sisi lain, para pejabat yang selama ini bekerja sama dengan Bennett terlihat panik, apalagi setelah dapat kabar kalau Thomas masih hidup dan sedang dirawat di rumah sakit. Mereka khawatir jika motif pembunuhan Emma bocor ke publik, maka dari itu mereka kembali meminta nasihat Jedburgh. Pokoknya cari caralah agar bisa menghancurkan kredibilitas Thomas. Di framing seakan-akan punya penyakit mental, sehingga tak ada satupun orang yang akan mempercayai perkataannya di kemudian hari. Begitu solusi telah disepakati, mereka semua pun tersenyum lebar karena percaya masalah telah usai. Tapi tiba-tiba Jedburgh berubah haluan. Successful meeting? I'm a United States Senator. Polisi yang berjaga di luar rumah segera menyusul ke dalam. Jedburgh bisa saja membunuhnya. Namun ia sadar selama ini dirinya ikut bertanggung jawab atas semua kerusakan yang ditimbulkan oleh para pejabat busuk ini. Makanya ia mempersilahkan si polisi untuk menghabisinya. You got a family. Oh iya, sebelum melancarkan aksinya kemarin, diam-diam Thomas sudah mengirimkan semua bukti pembunuhan Emma ke salah satu media. Ia sadar waktunya tak lama lagi, makanya kaset rekaman itu dipercayakan ke mereka. Nah, di penghujung film, kita diperlihatkan sosok Thomas yang terbaring kritis di rumah sakit. Namun tak lama kemudian, sosok Emma tiba-tiba muncul untuk menjemputnya. Keduanya pun keluar dari sana sambil tersenyum lebar, menandakan mereka telah kembali bersama di alam yang berbeda. Dan dengan begitu, film